mau ibadah sekolah minggu lagi. Bener banget. Kita sapa yuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Hai. Halo. Anak-anak, kita sapa juga papa mamanya ya. Ya, halo mama. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Rosa, lihat nih ada beda loh hari ini. Iya, ramai banget di Ramai belakang. banget. Saya ada balon-balon, terus ini ada. Ayo kita lihat. Hari ini kita mau ngomongin apa ya ini? Ya, kita mulai sekolah minggu kita ya. Betul.
kasih ya Tuhan, hari ini kami bersyukur, kami sudah memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya pada pagi hari ini saat kami mendengarkan firman Tuhan, Engkau yang boleh membantu kami, menuntun kami ya Tuhan. Tuhan, kami berserah ke dalam pimpinan tangan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menuntun setiap langkah kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami, kiranya firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam kasih hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Nah, adik-adik, kita pernah dengar nggak lagu firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Nah, firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kita ya. Adik-adik, hari ini langsung mau menceritakan tentang mendengar dan melakukan. Siapa yang di sini yang ketika disuruh orang tuanya tidak mendengarkan, atau disuruh gurunya tidak mendengarkan? Ada enggak? Atau ketika disuruh untuk mamanya tolong bantu jaga adik, mama males dan tidak langsung melakukannya. Atau ada tugas-tugas yang dari sekolah harusnya dikerjakan, ternyata tidak dikerjakan, malah ditunda-tunda, besok lagi lah, besok baru kerjakan, hari ini aku malas, besok. Akhirnya menumpuk begitu banyaknya. Ada enggak yang di rumah seperti itu? Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, bagaimana kita harus mendengar firman Tuhan dan juga melakukannya, mendengar perintah orang tua, mendengar perintah dari guru-guru, dan juga melakukannya, tentu saja didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini langsung mau cerita tentang seorang murid Yesus. Nah, murid Yesus masih ingat nggak ada berapa dia? Masih ingat nggak berapa murid Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus memilih 12 murid-murid. Siapa saja dia? Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, salah satu dari murid Yesus ini yang akan kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai yang ke-40. Nah, adik-adik, kita lihat kisah tentang perjalanan murid-murid Tuhan Yesus ini. Ketika mereka bersama Tuhan Yesus, mereka mendengarkan firman Tuhan, melakukan seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Nah, mereka juga melakukan pekerjaan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu apa? Memberitakan firman Tuhan. Nah, hari ini kita juga mau mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan senantiasa mengajarkan kita bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, bagaimana kita harus melakukan yang baik, harus mengasihi orang tua, bagaimana kita juga mengasihi musuh-musuh kita, bagaimana juga kita mau menyembah Tuhan Yesus, yaitu satu-satunya Tuhan kita dan Allah kita yang hidup. Nah, adik-adik, Filipus juga demikian. Dia memberitakan firman Tuhan. Pada saat itu memberitakan firman Tuhan bukan hal yang mudah bagi mereka, karena mereka dikejar-kejar oleh orang Romawi, akan dibunuh, akan disiksa karena memberitakan Injil. Tapi pada saat itu banyak orang tidak
tidak takut ketika mereka mendengarkan Injil, mereka tidak takut. Malah membuat makin banyak orang yang menjadi percaya. Adik-adik percaya nggak firman Tuhan itu boleh mengubah hidup kita, mengubah tingkah laku kita, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mendengarkannya dan boleh melakukannya. Adik-adik, hari ini Maksud mau kasih lihat pada suatu hari Filipus. Filipus kedatangan seorang malaikat Tuhan. Nah, malaikat Tuhan ini suruh apa? Suruh Filipus untuk pergi ke daerah Yerusalem bagian selatan. Nah, di sana dia harus menuju ke Jalan Gajah. Setelah mendengarkan perintah peringatan dari malaikat Tuhan ini, maka Filipus juga pergi ke Jalan Gajah. Ketika dia pergi ke Jalan Gajah, dia nggak tahu karena Jalan Gajah itu adalah jalan yang sepi, sunyi. Kenapa harus memberitakan firman Tuhan di situ? Bagaimana memberitakannya? Tapi adik-adik, Filipus dia tidak bertanya seperti itu. Dia tidak menunda-nundanya. Dia langsung pergi ke Jalan Gajah. Walaupun jalan itu sepi, tapi dia tidak menunda-nundanya. Akhirnya dia pergi ke jalan itu dan menunggu untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan di sana. Nah, tepat sampai di sana, Filipus juga bertemu dengan seorang Etiopia. Seorang Etiopia ini adalah seorang yang berasal dari benua Afrika. Nah, dari Yerusalem ke benua Afrika ini, dari Etiopia ke Yerusalem itu sangat jauh. Tapi orang Etiopia ini mau pergi ke sana. Dia mau mendengarkan firman Tuhan di sana. Dia mau beribadah di Yerusalem karena Yerusalem adalah tempat untuk beribadah bagi mereka. Nah, adik-adik, ketika orang Etiopia ini berangkat ke sana, dia pekerjaannya adalah seorang sida-sida, artinya seorang pembesar di kerajaan Etiopia yang dipimpin oleh Ratu Kandake. Nah, di sana dia ketika itu berada di kereta, bukan kereta motor ya. Nah, tapi benar-benar di sebuah kereta. Nah, adik-adik, di kereta ini dia lewat, dia juga sedang membaca kitab Yesaya. Pada saat dia membaca kitab Yesaya, dia nggak baca di dalam hati. Dia mengeluarkan suaranya sambil membacanya. Nah, pada saat itu Filipus juga mendengar, wah, ada yang membaca kitab Yesaya. Dia tahu bahwa Tuhan memimpin Filipus untuk memberitakan Injil kepada pembesar dari Etiopia ini. Nah, ketika itu Filipus menghampiri pembesar Etiopia ini dan bertanya, dia bilang, "Tuan, apakah Tuan mengerti apa yang Tuan baca barusan?" Pembesar ini berpikir lagi. Dia bilang, bagaimana saya bisa mengerti? Bagaimana saya bisa mengerti tentang apa yang saya baca ini kalau tidak ada yang mengajarkannya? Nah, adik-adik juga nggak bisa ketika baca firman Tuhan, ada yang juga nggak bisa ngerti. Makanya ada lause-lause yang boleh mengajarkannya. Ada mama atau papa atau kakak atau saudara yang boleh mengajarkannya dan memberitahu apa isi dari firman Tuhan ini. Nah, Filipus akhirnya mengatakan dan mengajarkan tentang kebenaran dari kitab Yesaya ini, dan dia menceritakan bagaimana Yesus juga mati di kayu salib untuk
menebus dosa manusia. Kebenaran ini diajarkan kepada seorang Etiopia ini. Nah, adik-adik, kita lihat bagaimana ketaatan dia ya. Nah, dalam perjalanan mereka ketika itu Filipus juga mengajarkan tentang kebenaran, mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada orang Etiopia ini. Nah, adik-adik, dalam perjalanan mereka juga tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu pembesar itu menanyakan kepada Filipus, apakah ia boleh dibaptis? Nah, kenapa harus dibaptis adik-adik? Baptis artinya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus untuk menerima Dia di dalam hati kita, menerima Dia sungguh-sungguh dan menjadi pengikutnya dan menjadi muridnya. Dan akhirnya orang Etiopia ini bertanya kepada Filipus, apakah dia boleh dibaptis? Filipus berkata, tentu saja boleh, karena ketika engkau telah menerima Tuhan Yesus sebagai Allahmu, maka engkau boleh dibaptis. Akhirnya pembesar Etiopia ini menerima Tuhan Yesus dan dibaptis oleh Filipus. Orang Etiopia itu kemudian berhenti di sana dan memberikan dirinya untuk dibaptis dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, hal ini tidak terlepas oleh pekerjaan Yesus Kristus sendiri melalui Roh Kudus yang membantu Filipus untuk mengabarkan Injil kepada orang Etiopia ini. Walaupun tempatnya sepi, walaupun tidak ada orang, akhirnya Filipus juga tahu bahwa Tuhan punya rencana. Nah, adik-adik, kita mau lihat ketika dia sudah membaptis sida-sida ini, akhirnya Injil tadi itu sampai kepada pembesar Etiopia ini, sehingga firman Tuhan katakannya, beritakanlah Injilku ke Yerusalem, Samaria, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, akhirnya Injil itu boleh sampai kepada Etiopia, dan di benua Afrika juga mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus melalui orang Etiopia ini. Nah, setelah itu akhirnya Tuhan memimpin Filipus untuk pergi ke tempat yang lain. Nah, adik-adik, dari kebenaran firman Tuhan ini, salah satu hal yang penting yang harus kita pelajari bagaimana kita mau lihat Filipus mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan tentang 10 hukum Taurat. Kita sudah mendengarkannya, dan bagaimana kita juga boleh melakukannya. Ada nggak adik-adik yang sudah melakukannya di rumah? Sudah? Oke, kalau sudah melakukannya, bagus. Dan boleh diteruskan lagi, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakannya. Nah, hal memberitakan firman kepada orang Etiopia itu mungkin tidak berpengaruh sama Filipus, karena dia sudah sering memberitakan firman Tuhan, sering mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia mengajarkannya kepada pembesar Etiopia itu, melalui pembesar itu, maka Injil boleh sampai ke tempat asal orang Etiopia itu. Nah, orang Etiopia itu juga bisa dengan senang hati bergembira karena menerima Injil itu. Nah, adik-adik, walaupun hal yang kecil yang kita lakukan seperti Filipus, yaitu menemui orang Etiopia itu, ada sebuah langkah awal penyebaran firman Tuhan. Nah, kita juga boleh melalui tingkah laku kita, kalau kita ucapkan yang baik, maka teman-teman kita akan lihat, oh,
dia orang yang sering ke gereja. Artinya dia juga punya perilaku yang baik. Nah, kita harus tunjukkan bahwa hidup kita sudah berubah melalui tingkah laku kita. Kita melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini. Karena kita sudah mendengar dan juga mau melakukannya. Adik-adik, melalui firman Tuhan ini kita juga belajar bagaimana ketika kita disuruh untuk melakukan sesuatu, jangan ditunda-tunda. Oh, hari ini kayaknya masih ada waktu deh, nanti saya baru kerjakan lagi. Dan sampai ke waktu yang harus kita kerjakan, kita tidak mengerjakannya, akhirnya pekerjaan itu semakin menumpuk, semakin banyak. Nah, hari ini kita harus melakukannya tanpa menunda-menunda. Kita harus mendengarkan dan melakukannya, karena firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk mendengar dan melakukannya. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Itulah kebenaran daripada firman Tuhan hari ini. Dan di ulang tahun sekolah minggu yang ke-62, kita juga harus belajar untuk bertumbuh. Bukan saja kita bisa mendengarkan firman Tuhan setiap minggunya, bahkan ada juga yang membaca renungan setiap harinya, tapi kita juga harus belajar untuk melakukannya. Adik-adik, kita bersama-sama bersatu di dalam doa, kita menyerahkan setiap kehidupan kita supaya kita di dalam pertumbuhan kita juga boleh mendengarkan firman Tuhan dan juga boleh melakukannya. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa ya. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau boleh menegur kami melalui Filipus. Kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, mendengar kata-kata orang tua kami, dan juga mendengar kata-kata guru kami dan melakukannya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, bagaimana kehidupan kami boleh Engkau pimpin di dalam keadaan pandemi ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, tidak mudah bagi kami untuk pergi ke gereja, tapi kami melalui YouTube ataupun melalui lause-lause yang mengabarkan Injil, Tuhan pimpin kami untuk melakukannya. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah ke dalam pimpinan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Adik-adik, kita sama-sama tutup doa ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Halo, ketemu lagi kita. Tadi ada dengar ya firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Maria. Nah, apalagi ini sekarang
syukur padamu di mana sekolah minggu kami boleh merayakan HUT yang ke-62. Kami sungguh bersuka cita itu semua karena anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Berkati sekolah minggu kami Bapa, berkati masa depan daripada sekolah minggu. Biar masa sekolah minggu kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Berkati setiap lause-lause agar kami boleh terus diberi kesehatan yang baik dan juga hati yang sungguh-sungguh melakukan tugas pelayanan kami dengan baik. Berkati juga setiap anak-anak sekolah minggu kami, berikan kepada mereka kesehatan yang baik agar mereka dari kecil mereka boleh menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati setiap apapun yang mereka lakukan. Kami serahkan sekolah minggu kami dalam tangan kasih-Mu Bapa yang Tuhan yang memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Hari ini langsung mengucapkan selamat ulang tahun kepada untuk HUT sekolah minggu kita yang ke-62. Biar Tuhan yang memberkati. Kami juga minta kepada lause-lause untuk memberikan motivasi yang terbaik di HUT sekolah minggu kita ini. Oke, lause-lause dipersilakan. Anak-anak jaga diri, stand at home. Ya, anak-anak jaga
In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled and when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Here in the power of Christ I'll stand.